Ya, dukungan ribuan supporter membuat GBK bergemuruh malam ini. Salah satunya dari kelompok supporter Ultras Garuda. Ultras Garuda datang sambil meneriakkan yel-yel sebagai bentuk dukungan mereka kepada Garuda Muda. Ultras Garuda, kelompok supporter lainnya yaitu La Grande Indonesia juga siap menggemuruhkan Gelora Bung Karno. Ya, mereka siap mendukung Garuda Muda yang malam ini berlaga melawan Vietnam dalam final ASEAN U23 Championship 2025. Ya, pasukan Garuda Muda siap tampil habis-habisan untuk merebut gelar juara ASEAN U23 Championship 2025. Lebih dari 1.200 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan untuk pengamanan. Pemeriksaan ketat juga dilakukan di setiap akses masuk stadion. Ya, pemirsa, final Piala AFF U23 2025 di mana Indonesia menghadapi Vietnam tengah dimulai. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Gelora Bung Karno, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yasmin Atania. Selamat malam Yasmin, sudah berapa skor saat ini Yasmin? Selamat malam Reni dan juga pemirsa. Pertandingan dalam laga final antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam ini sudah berlaga sekitar 42 menit dan tadi di menit ke-30 Timnas Vietnam berhasil memboboli gawang Indonesia dengan hasil sementara 1-0. Meski demikian tentunya dari Timnas Indonesia terus berjuang untuk dapat menyamakan kedudukan bahkan dapat memenangkan pertandingan kali ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengaku ingin mencatatkan sejarah lewat hasil positif di laga ini. Terbukti dengan dukungan dari berbagai pihak, tentunya dari seluruh masyarakat Indonesia yang hadir secara langsung maupun menonton melalui televisi. Ini terus memberikan dukungan dan juga semangat serta doa agar kemenangan dapat diraih oleh timnas kita di malam hari ini. Dan diharapkan dengan kemenangan yang nantinya dapat diraih oleh Timnas Indonesia U23 juga dapat menjadi salah satu kado terindah bagi Indonesia yang akan berulang tahun ke-80 tahun pada tanggal 17 Agustus nanti. Kemudian juga dapat kami informasikan sekarang meskipun pertandingan sudah dimulai, namun masyarakat ini nampaknya masih terus berdatangan untuk memenuhi area Stadion GBK Jakarta. Kita nantikan hasil akhirnya tentunya tetap untuk mendukung Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan di malam hari ini. Apabila menang, tentu ini menjadi trofi kedua bagi Timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala AFF U23 2025, Reni. Akan menunggu update Anda dari Stadion GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali dan selamat malam Yasmin. Ya, pemirsa, final ASEAN U23 Championship akan mempertemukan dua kekuatan besar Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Vietnam. Jika mengacu pada catatan pertemuan sebelumnya dalam sejarah kompetisi ini, kedua tim saling mengalahkan. Indonesia datang dengan langkah yang terbilang cukup berat. Sempat menang besar pada laga pembuka melawan Brunei Darussalam, Garuda Muda kemudian meraih kemenangan dengan susah payah hingga yang terbaru melawan Thailand dengan ditentukan lewat adu penalti. Sementara itu Vietnam sukses menembus final dengan catatan lebih mulus.
Mereka menang atas Filipina di semifinal dan menjadi satu-satunya tim yang selalu meraih kemenangan sejak fase grup hingga babak 4 besar. Jika mengacu pada catatan pertemuan sebelumnya dalam sejarah kompetisi ini, kedua tim saling mengalahkan. Pada pertemuan pertama di turnamen edisi 2019, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di semifinal. Sedangkan pertemuan kedua terjadi pada edisi 2023. Saat itu kedua tim kesulitan mencetak gol hingga akhirnya ditentukan lewat adu penalti, di mana Indonesia kalah dengan skor 5-6 dan Vietnam keluar sebagai juara. Ya, dan untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Bung Ege. Bung Ege, kenapa nih Indonesia bisa kebobolan dan apa yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ini, Bung Ege? Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan terpancing emosi. Jadi walaupun kita berhasil menguasai permainan lebih dari 50%, katakanlah possession kita sekitar 55-56%, tapi secara teknik dan pola permainan itu kelihatannya Vietnam menguasai dan pelan-pelan berusaha juga memancing emosi. Dan itu sudah terbukti dari 2 kartu kuning yang kita terima, serta tadi sempat pemain kita marah-marah. Saya rasa itu satu strategi ya. Ini baru permulaan, nanti pasti akan lebih banyak lagi taktik-taktik yang digunakan oleh Vietnam untuk memancing emosi kita. Bung Ege, kira-kira timnas Indonesia masih bisa nggak nih menyusul ketertinggalan ini? Tentunya itu harapan kita semua, tetapi sementara ini dengan tidak adanya Tony Firmansyah dan Akram Fitri, serta tadi kita lihat bahwa Doni Tirpamungkas dicoba didorong ke depan ya, sehingga menjadi agak kurang efektif pertahanan kita, terutama ketika KDRL mencoba naik saat ini, ada kemungkinan terjadi serangan balik. Dan tadi gol yang tercipta oleh Changpong pada menit ke 37 bukan 27 itu juga terjadi dari kurang ketatnya pertahanan kita, di mana bola bisa dikirimkan kembali cutback dari pojok sudut kanan dan kemudian ada satu scrimmage dan diselesaikan oleh Changpong gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah bisa menyusul, tentu saja kita berharap bisa menyusul, tapi yang ingin saya katakan, nah ini agak lebih banyak kita mengandalkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Robbie Darwish, dan kembali para pemain Vietnam melakukan upaya-upaya memancing emosi kita dengan jatuh di depan gawangnya gitu. Ini yang sedang terjadi pada saat ini di lapangan, Reni. Baik, terima kasih Bung Ege. Berarti masih optimis ya kalau Indonesia bisa menangkan pertandingan ini ya? Kalau secara teknik, saya ingin sebetulnya sebelum pertandingan saya mengatakan skornya bisa 1-0 atau 2-1 untuk kedua pihak. Tapi secara teknis dan taktik mudah-mudahan ada perubahan dari Van den Beek. Karena jika tidak, Vietnam walaupun tidak menguasai possession, tapi sekali lagi dalam konteks teknik, kemudian strategi dan pola-pola komunikasinya jauh lebih baik dari kita sementara ini. Baik, terima kasih Bung Ege atas laporan dan prediksinya. Selamat menyaksikan pertandingan kembali Bung Ege. Ya, ini sekali lagi catatan penting adalah bahwa kiper Vietnam, Trong Kien, bermain sangat-sangat bagus seperti yang pernah kita bayangkan, dan babak pertama telah selesai. Demikian Reni. Ya, baik, terima kasih Bung Ege. Selamat kembali menyaksikan pertandingan. Sudah. Ya pemirsa, tidak hanya duel secara keseluruhan, laga final ASEAN U23 Championship juga akan menjadi panggung bagi para pemain kunci dari Indonesia dan Vietnam. Ya, Indonesia diprediksi akan bertumpu pada Jens Raven, sedangkan Vietnam diperkirakan akan mengandalkan kreativitas dari sang gelandang Quat Van Cang. Raven telah membuktikan dirinya sebagai striker mematikan bagi Garuda Muda dengan beberapa gol krusial yang menyelamatkan tim. Kini Raven yang menjadi top skor sementara turnamen dengan 7 gol akan menjadi tumpuan harapan kembali di lini depan Indonesia. Sementara Quat Van Cang merupakan pemain ikon sekaligus kapten bagi tim U23 Vietnam. Meski hanya mencetak 1 gol di turnamen ini, kreativitas dan energi Van Cang tetap harus diwaspadai Garuda Muda. Final ini bukan sekedar perebutan gelar tapi juga soal gengsi dan harga diri. Dengan beban yang ada di pundak para pemain ini, mentalitas akan menjadi bukti siapa yang keluar sebagai juara.
Yang final ASEAN U23 Championship 2025 antara timnas Indonesia dan Vietnam dipastikan akan menggunakan teknologi Video Assistant Referee untuk pertama kalinya di turnamen ini. Penggunaan VAR menjadi sorotan besar setelah banyaknya kritik terhadap kinerja wasit sepanjang babak penyisihan dan semifinal turnamen kelompok umur ini.